Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wardina Syamimi dengan NIM 22040450022 dari kelas B. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi saya terhadap sebuah film yang mencakup beberapa konsep, yaitu yang pertama, persepsi diri, yang kedua, persepsi sosial, yang ketiga, atribusi sosial, yang keempat, sikap sosial, dan yang terakhir itu ada prasangka sosial. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu sedikit sinopsis dari film yang saya angkat ini, yaitu Sejuta Sayang Untuknya. Jadi, Sejuta Sayang Untuknya mengisahkan perjuangan aktor Sagala untuk memenuhi kebutuhan anaknya semata wayangnya. Nah, Gina atau anak aktor Sagala di tengah situasi ekonomi yang sulit dan pergolakan batin antara idealisme dan juga realitas. Permasalahan bermula ketika Gina yang sudah duduk di kelas 12 alias 3 SMA membutuhkan ponsel pintar untuk melaksanakan uji coba ujian yang berlangsung secara daring. Gina yang mengetahui kondisi keuangan keluarganya semula tak ingin makin membebani ayahnya yang hanya bekerja sebagai aktor figuran. Bahkan ia rela mendapatkan nilai hasil ujian yang rendah agar tak usah kuliah hingga semakin membebani ayahnya. Namun, aktor bersikeras untuk tetap ingin membelikan ponsel demi anaknya yang untuk bisa melaksanakan uji coba ujian. Ia juga memaksa anaknya untuk tetap kuliah meskipun pekerjaannya sebagai aktor figuran yang tidak mendapatkan uang. Situasi ekonomi makin mengimpitnya, memaksa aktor untuk menanggalkan egonya yang tinggi sebagai mantan aktor berbakat untuk berutang kepada pihak serta mempertimbangkan karir lainnya di usia dia yang senja. Sementara di sisi lain, Gina berusaha memahami sikap keras dari ayahnya yang tetap ingin dirinya memiliki pendidikan yang tinggi meskipun secara fakta amatlah sulit. Bahkan ia diam-diam berusaha mencarikan pekerjaan lain untuk ayahnya. Namun tindakan ini semakin membuat hubungan Gina dan aktor yang saling menyayangi menjadi makin sulit dan rumit. Sementara itu, di tengah situasi panas dingin antara Gina dan aktor, ada sosok Wisnu yang terus memberikan perhatian kepada Gina dan berusaha bisa diterima bukan hanya oleh Gina tetapi juga oleh aktor atau ayah Gina. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan konsep persepsi diri yang ada pada film Sejuta Sayang Untuknya. Nah, persepsi diri yang pertama yang terjadi dalam film Sejuta Sayang Untuknya yaitu di menit 4:06 sampai menit ke-4 42 detik. Nah, di situ seorang Gina merindukan sosok ibunya yang sudah tidak ada. Nah, Gina ini merindukan ibunya karena ibunya ini sudah wafat dan Gina melepaskan rasa kerinduannya itu melalui mengajak berbicara foto ibunya yang terpajang di dalam rumahnya. Nah, kemudian persepsi diri yang kedua yaitu pada menit kedua lewat 20 detik sampai menit kedua 50 detik. Nah, di situ terjadi dua persepsi diri. Itu yang pertama, di situ sutradara merasa dirinya benar karena dia beranggapan bahwa dia adalah seorang sutradara yang berhak mengatur segala proses jalannya pembuatan film tersebut. Maka dari itu dia melakukan hal tersebut dengan cara memarahi aktor Sagala yang salah dalam memerankan filmnya. Kemudian persepsi diri yang kedua yang terjadi yaitu aktor Sagala ini mengelak terhadap perintah dari seorang sutradara karena dia merasa bahwa dia ini seorang aktor yang berpengalaman. Jadi dia melakukan skenario sesuai dengan kemauannya dan tidak mengikuti skenario yang telah dibuat sutradara. Kemudian persepsi diri yang ketiga yang terjadi dalam film ini yaitu aktor Sagala ini bangga kepada dirinya karena dia merasa dia berhasil dalam mendidik anaknya sehingga anaknya ini memiliki sifat yang perhatian kepada dirinya. Contohnya saja seperti pada saat ia pulang kerja. Nah, anaknya ini menyediakan teh hangat kepada dia dan juga menyuruhnya untuk bersih-bersih diri dan juga untuk
makan malam. Nah, kemudian persepsi diri yang kelima yang terjadi dalam film ini yaitu aktor Sagala ini merasa kecewa pada dirinya karena ia merasa dia adalah seorang aktor yang berpengalaman, tetapi pada nyatanya dia bekerja hanya karena untuk uang, tetapi bukan untuk mendalami peran. Kemudian persepsi diri yang terjadi yang keenam yaitu pada 1 jam 24 menit 17 detik sampai 1 jam 25 menit 41 detik. Nah, di situ Gina merasa bangga kepada dirinya sendiri karena dia telah berhasil menjadi seorang wisudawan atau alumni terbaik di sekolahnya karena berkat kerja kerasnya sendiri yaitu rajin dalam belajar. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial yang terjadi pada film Sejuta Sayang Untuknya yaitu yang pertama terjadi pada menit 6:31 detik sampai menit ke-7 53 detik. Nah, di situ ayahnya mengatakan bahwa Gina ini atau anaknya ini memiliki kepribadian yang cerewet. Nah, contohnya saja pada saat ia pulang kerja larut malam. Nah, Gina ini menunggu ayahnya sambil tertidur. Tetapi pada saat ia mendengar ayahnya ini pulang, nah Gina ini tertidur sambil mengoceh kepada ayahnya untuk menyuruh ayahnya ini membersihkan diri dan juga makan malam. Nah, di situ ayahnya menyimpulkan bahwa Gina ini memiliki kepribadian yang cerewet. Nah, kemudian persepsi sosial yang terjadi yang kedua yaitu pada saat menit ketiga 7 detik sampai menit ketiga 44 detik. Nah, di situ sutradara mengatakan bahwa aktor figuran yang ia ajak untuk bekerja sama hanya bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak mendalami perannya karena pada saat pembuatan film aktor Sagala tidak mengikuti naskah yang telah sutradara buat. Nah, kemudian persepsi sosial yang ketiga terjadi pada menit 1:25 detik sampai menit kedua 25 detik. Nah, di situ aktor Sagala mengelak kepada sutradara karena ia merasa bahwa jika seorang pencuri ketahuan, maka otomatis dia akan melawan, bukan hanya lari menghindar dari kejaran satpam. Di situ aktor Sagala merasa benar dan melawan sutradara karena kemudian persepsi sosial yang terjadi yang ketiga yaitu terjadi pada menit 9:55 detik sampai menit ke-10 10 detik. Nah, di situ Gina beranggapan bahwa ketika orang sudah lansia maka tidak dapat lagi mengonsumsi minuman yang manis. Maka dari itu, pada saat ia menyuguhkan teh di pagi hari kepada ayahnya, dia tidak memberikan gula sedikit pun di minuman ayahnya. Justru eh, teh yang ia suguhkan itu terasa hambar sehingga ayahnya mengomentari. Nah, kemudian persepsi sosial yang kelima yang terjadi dalam film terjadi pada menit ke 10:20 sampai 11:20 detik. Nah, di situ Gina meremehkan peran ayahnya yang hanya sebagai aktor figuran karena menurutnya aktor figuran itu tidak berarti dalam sebuah film dan gajinya itu terbilang sedikit. Nah, kemudian konsep selanjutnya yaitu atribusi sosial. Nah, atribusi sosial yang terjadi dalam film ini yaitu yang pertama terjadi pada menit 16:12 detik sampai menit ke-16:18 detik. Nah, di situ Satpam menyuruh Wisnu untuk masuk ke dalam sekolah karena sebentar lagi Satpam akan menutup gerbang pintu sekolah. Tetapi Wisnu menunda-nunda untuk masuk ke dalam sekolah. Maka dari itu, Satpam menyimpulkan bahwa Wisnu ini siswa yang pembolos atau tidak serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Pada menit 16:30 detik sampai 17:20 detik. Nah, di situ penjual nasi kuning tidak ingin memberikan nasi kuningnya kepada aktor Sagala karena dia beranggapan bahwa aktor Sagala ini hanya bisa berjanji-janji dan juga berbohong kepada dia bahwa ia akan melunasi utang-utang nasi kuningnya yang sebelumnya. Tetapi pada nyatanya aktor Sagala tidak menepati janji-janjinya.
Maka dari itu, penjual nasi kuning ini menyimpulkan bahwa aktor Sagala ini ialah orang yang suka berjanji-janji yang tidak pasti dan juga suka berbohong. Kemudian atribusi sosial yang ketiga yang terjadi dalam film ini terjadi pada menit 17.40 detik sampai menit ke-18.10 detik. Nah, di situ suami dari penjual nasi kuning ini melanggar aturan yang telah dibuat istrinya, yaitu sebuah papan yang bertuliskan di depan warungnya yaitu tidak menerima pinjaman. Tetapi pada kenyataannya suaminya ini melanggar aturan yang telah istrinya buat. Maka dari itu eh, istri dari penjual nasi kuning ini beranggapan bahwa suaminya ini gampang dimanipulasi dan juga tidak bertanggung jawab karena melanggar aturan. Kemudian atribusi sosial yang keempat terjadi pada menit 19.04 detik sampai 19.41 detik. Di situ guru BK beranggapan kepada Gina bahwa Gina ini terlambat ke sekolah karena masalah macet lalu lintas karena dia menggunakan transportasi umum dan juga tidak ingin dijemput oleh temannya yaitu Wisnu. Nah, kemudian atribusi sosial yang kelima yang terjadi dalam film ini yaitu terjadi pada 1 jam 23 menit 49 detik sampai 1 jam 25 menit 40 detik. Di situ Gina meraih wisudawan terbaik atau alumni terbaik di angkatannya karena itu merupakan hasil kerja kerasnya dalam belajar. Nah, Gina ini sangat bersungguh-sungguh dalam belajar hingga ia menjadi wisudawan terbaik. Selain itu, juga karena bimbingan dari guru-gurunya dan juga karena ayahnya yang telah membiayai Gina selama masa pendidikannya dan juga berusaha mencukupi Gina dengan cara bekerja keras. Kemudian konsep selanjutnya yaitu mengenai sikap sosial. Nah, sikap sosial yang pertama yang terjadi dalam film ini terjadi pada menit ke-19.20 sampai menit 20.21 detik. Nah, di situ karena Gina tidak ingin guru BK mengetahui masalahnya, maka ia mencubit dan menginjak kaki Wisnu yang sedang menjelaskan kepada guru BK agar guru BK tidak mengetahui masalah Gina atau akibat dari Gina terlambat ke sekolah. Nah, sikap sosial yang ketiga terjadi pada menit 12 detik sampai 1 jam 22 menit 21 detik. Nah, di situ karena Wisnu ini menyukai Gina, maka Wisnu itu berusaha untuk mencari perhatian Gina. Mulai dari menunggunya datang sekolah, sering mengejek Gina, dan juga Wisnu ini sering membantu Gina ketika Gina dalam masalah atau kesulitan. Nah, kemudian sikap sosial yang ketiga terjadi pada 1 jam 30 menit 32 detik sampai 1 jam 34 menit 2 detik. Nah, di situ karena Wisnu berusaha mencari perhatian dari ayah Gina atau aktor Sagala ini, maka Wisnu ini membayarkan seluruh utang-utang yang dimiliki oleh ayah Gina atau aktor Sagala. Nah, selain itu, Wisnu juga setiap berkunjung ke rumah Gina, dia sering membawakan martabak kepada ayah Gina. Nah, kemudian konsep yang terakhir yaitu prasangka sosial. Nah, prasangka sosial yang pertama terjadi pada menit 10.20 detik sampai 11 menit 20 detik. Nah, di situ Gina beranggapan bahwa orang tua sudah tidak layak lagi untuk mengonsumsi minuman yang mengandung gula. Dan juga orang tua harus menjaga kesehatannya dengan tidak mengonsumsi gula lagi. Nah, kemudian prasangka sosial yang ketiga terjadi pada menit 32.30 detik sampai 34.6 detik. Nah, atribusi yang terjadi yaitu Roni tidak ingin mengantar Vina pulang karena menurutnya Vina ini tidak secantik Gina. Nah, selain itu, Vina juga ini memiliki berat badan yang berlebihan atau bisa disebut gendut. Nah, karena Roni ini memiliki motor yang kecil, maka bisa saja motornya ini rusak akibat
mengantar Vina pulang menggunakan motornya. Maka dari itu, Roni tidak ingin mengantar Vina pulang menggunakan motornya. Nah, kemudian prasangka sosial yang terjadi yang ketiga yaitu terjadi pada menit 23.40 detik sampai 24.50 detik. Nah, di situ asisten sutradara menghapus peran figuran aktor Sagala ini karena menurutnya seorang figuran tidak layak untuk tampil dalam siaran televisi yang berkelas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hasil identifikasi saya dari film Sejuta Sayang Untuknya. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.